Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di dalam siraman rohani siang hari ini. Namun sebelum itu mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau siang hari ini kami boleh berjumpa kembali di dalam siraman rohani, dan biar Roh Kudus-Ku sendiri akan memimpin sehingga kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat daripada renungan yang akan kami bahas bersama-sama, dan biarlah Engkau bekerja dengan leluasa. Kami siap untuk mendengarnya ya Bapa, dan biarlah sungguh-sungguh membawa berkat dalam kehidupan kami. Silahkan Engkau bekerja, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Siang hari ini kita berjumpa dalam siraman rohani yang saya beri judul Jangan Putus Asa. Di dalam kisah daripada seorang perempuan Kanaan yang minta pertolongan kepada Tuhan, di dalam Matius 15 ayat 27 dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya. Sebelum kita masuk di dalam kisah ini, ada sebuah kisah mengenai seorang pria yang mengemudikan mobil di sekitar pegunungan. Saat dia dengan santai menikmati pemandangan yang indah di sekelilingnya, dia mendadak dari arah depan datang sebuah truk barang, dan si sopir truk ini membuka jendela dan berteriak dengan keras, babi, katanya. Mendengar suara ini si pria menjadi emosi. Dia kemudian membuka jendela dan langsung berteriak, kamu sendiri yang babi. Namun ketika dia mengucapkan demikian, tiba-tiba dari setelah berteriak, ia telah menabrak serombongan babi yang sedang menyeberang jalan. Ya, karena emosi dia menyeberang, dia tidak lihat, dan menabrak serombongan babi yang sedang menyeberang itu. Ya, suatu saat seperti pria ini, ada seorang wanita Kanaan yang mendatangi Yesus. Dia meminta kesembuhan dari Yesus karena anaknya sedang kerasukan setan. Yesus tidak merasa kasihan melihat ibu ini. Dia tidak melakukan sesuatu apapun. Dia tidak menyapa dengan baik, tapi dia malah menjawab dengan kalimat yang sangat menyakitkan. Dia berkata, aku ini hanya diutus kepada orang-orang Israel, bukan kepada kamu semuanya. Tapi aku hanya diutus kepada orang Israel. Tapi wanita ini tidak menyerah. Ia tidak langsung berhenti, tetapi dia terus memohon kepada Yesus. Bagaimana reaksi Yesus ketika melihat perempuan itu yang tidak berhenti dengan permohonannya? Dia tidak merasa kasihan, dia tidak merasa tergerak untuk menolong, dan dia malahan memberikan reaksi yang lebih menyakitkan lagi. Ya, dia tidak memeluk wanita atau ibu itu dan bertanya, di mana anakmu itu sehingga aku dapat menumpangkan tangan ke atasnya? Tidak, Yesus tidak mengatakan itu. Bahkan dia menjawab dengan lebih keras lagi dari sebelumnya. Dia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bisa saja kalau kita yang disebut seperti itu dianggap anjing, kita pasti tersinggung, kita sakit hati, bisa kecewa, dan juga kita bisa balik menegur Yesus. Namun si wanita ini tidak sakit hati. Dia bisa saja kecewa, dia bisa menegur Yesus, namun itu tidak dilakukannya. Bahkan dengan kerendahan hati dia menjawab, benar Tuhan, itu tidak dilakukannya. Ia menjawab, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, mendengar hal ini,
barulah Yesus mau bertindak. Ya, kerendahan hati itu dapat mengubah sesuatu. Kerendahan hati dapat membuat sesuatu yang baru. Ya, hatinya tidak mudah panas dan tidak mudah emosi. Kerendahan hati mengubah segala sesuatunya. Ya. Nah, apa yang terjadi setelah Yesus mendengar hal itu saat ditegur saat ini, tapi si wanita itu tidak menyerah. Dia terus mohon kepada Tuhan. Ya, bagaimana coba bayangkan ketika permohonannya ditolak, kalau dia langsung pergi, anaknya tidak akan sembuh, anaknya tetap dirasuk oleh setan. Ya, sebab itu mari kita mau belajar agar kita mengerti bahwa untuk mengendalikan emosi kita supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah tersulut, tidak mudah kecewa, tidak mudah tawar hati, tapi tidak mudah tersinggung. Ya, kalau kita dapat melakukannya, maka ada banyak hal positif yang kita terima, baik dari sesama maupun dari Tuhan. Dengan sesama juga kita harus punya kerendahan hati, punya agar tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah tersulut emosi kita, tapi dengan kerendahan hati mengubah segala sesuatunya. Karena apa? Kalau kita melakukan dengan kerendahan hati, maka ada banyak hal positif yang akan kita terima, baik dari sesama kita, apalagi dari Tuhan. Maka belajarlah untuk mengendalikan emosi kita, dan jangan putus asa ketika menghadapi kesukaran dan kesulitan. Tetap dengan rendah hati, mohon kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan tergerak akhirnya. Dari kisah ini kita melihat bagaimana akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Karena apa? Karena si ibu tidak putus asa dan sama sekali dia tidak tersinggung, mengakui dengan kerendahan hati yang sungguh-sungguh dimilikinya. Jadi dia jauh dari putus asa, jauh daripada kecewa, dan ini semua menghasilkan keberhasilan di dalam hidup. Mukjizat terjadi, anaknya dilepaskan daripada setan yang mengekangnya. Begitulah kita harus belajar. Kita harus belajar agar kita tidak putus asa, tapi kita betul-betul merendahkan diri untuk mendapatkan mukjizat daripada Tuhan. Mari belajar agar kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah menyerah, tetapi kita bertahan terus. Dengan kerendahan hati kita mendapatkan apa yang Tuhan kita inginkan dari Tuhan. Mukjizat dan hal-hal yang positif akan kita dapatkan. Maukah kita melakukan di dalam hidup ini? Dan saya percaya kalau kita lakukan, maka banyak hal positif yang akan kita dapatkan. Mari kita belajar untuk tidak putus asa di dalam kesukaran dan kesulitan yang kita hadapi. Kita tetap dengan rendah hati, mohon kepada Tuhan sendiri, sehingga Tuhan memberikan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Dan saya percaya ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bertahan, tidak emosian, tidak mudah menyerah, tetapi kita terus berpegang pada kerendahan hati, maka kita akan diberkati di dalam hidup ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Jadilah orang-orang yang tidak mudah putus asa, tetapi yang sungguh-sungguh menyerah dengan kerendahan hati. Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita rindukan, apa yang kita dambakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang singkat, tetapi kami mau belajar agar kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah putus asa, dan kami tidak mudah emosi. Tetapi kami mau belajar dari wanita Kanaan ini untuk terus bertahan, untuk memohon terus kepadamu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan memberikan apa yang kami rindukan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami dalam hidup selanjutnya. Jadikanlah kami orang-orang
yang dapat memberikan contoh di sekitar kami untuk bertahan terus dan untuk tidak berputus asa. Karena di dalam Engkau selalu ada jawaban di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan dan biarlah itu sungguh-sungguh erat terus ada di dalam hati kami. Kami mau menjadi orang-orang yang tidak cepat putus asa dan tidak cepat tersinggung atau tidak cepat kecewa, tetapi kami sungguh mau bertahan dan kami terus akan mendekat kepada-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.